akan mulai dengan makna menikah, tapi menurut ketentuan yang ada gitu ya. Apa sih menikah itu? Kalau menurut undang-undang perkawinan yang juga sudah Anda baca, karena juga sudah saya titipkan pada panitia untuk dibaca, pernikahan itu adalah ikatan batin antara seorang wanita dan pria. Jadi kalau di wilayah Republik Indonesia tidak diakui adanya pernikahan sesama jenis, karena pernikahan itu secara hukum adalah antara perempuan dan laki-laki. Lalu dalam perkawinan yang terjadi di wilayah Indonesia itu ada peran yang dibagi, peran suami dan peran istri. Dan diharapkan pada pasangan yang menikah mereka eh, memiliki satu tujuan tertentu gitu ya yang ingin dicapai dalam kehidupan pernikahannya. Di dalamnya salah satunya adalah memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kelanggengan atau kekal gitu ya. Serta yang terakhir dalam perkawinan yang terjadi di wilayah Indonesia itu diharapkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, khusus untuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini artinya perlu ada nilai-nilai agama yang mendasari atau menjadi pondasi dalam kehidupan pernikahan. Nah, studi mengenai bagaimana agama atau bagaimana keyakinan spiritual itu memberikan dampak positif pada kelanggengan kehidupan pernikahan itu sudah terjadi di banyak negara dan studinya itu memberikan hasil yang sama. Pada pasangan-pasangan yang memiliki nilai agama yang baik dan menjalankan kehidupan beragama berdasarkan nilai agama, menjalankan kehidupan pernikahan berdasarkan nilai-nilai agama, kehidupan pernikahannya relatif lebih stabil dan relatif lebih langgeng gitu ya dibandingkan pasangan-pasangan yang tidak menyertakan nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahannya. Lalu hal lain yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan dalam makna menikah itu adalah bahwa pada dasarnya menikah itu membentuk keluarga. Jadi kalau nanti teman-teman menikah, ingat bahwa menikah itu bukan menggabungkan laki-laki dan perempuan saja, tapi pada dasarnya menggabungkan dua keluarga besar, membentuk satu keluarga yang baru gitu ya. Jadi pada tahap awal ketika dua keluarga ini bergabung ada perbedaan-perbedaan, itu hal yang sangat wajar, itu hal yang sangat normal terjadi pada semua kehidupan pernikahan gitu ya. Jadi karena kita berasal dari dua keluarga yang berbeda, pada tahap awal pernikahan biasanya ada penyesuaian diri akan perbedaan-perbedaan yang ada. Gitu. Nah, hal lainnya itu adalah pernikahan tadi adalah membentuk keluarga yang juga bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, maka kita harus bertanya pada diri kita gitu ya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Karena pada dasarnya pernikahan itu ditujukan untuk membentuk kebahagiaan. Lalu dalam kehidupan pernikahan yang sehat biasanya juga ada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh keluarga. Misalnya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, saling memberikan kasih sayang, saling merasa satu sama lain saling melindungi, saling menjaga gitu ya, saling menjaga kehormatan anggota keluarga itu adalah salah satu fungsi keluarga dari pernikahan yang dibentuk. Nah, mungkin pada diri teman-teman ada pertanyaan gitu ya, sebenarnya ada nggak sih kerangka usia gitu ya, kapan kita harusnya menikah gitu, atau kapan saat yang tepat untuk menikah? Untuk hal ini ada banyak sekali variasi jawaban. Kalau BKKBN Indonesia biasanya memberikan patokan usia di atas 20 tahun, itu sudah bisa untuk menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan berdasarkan revisi Undang-Undang itu adalah di atas 19 tahun. Akan tetapi sebagai psikolog, saya menyarankan menikah di atas usia 23 tahun. Karena penelitian menunjukkan bahwa pada usia di atas 23 tahun, umumnya kita sudah mencapai kematangan secara fisik, artinya siap bereproduksi karena hormon dan organ reproduksinya sudah matang. Lalu secara kognitif kita juga sudah matang dalam berpikir, bisa mengambil keputusan secara mandiri, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan, dan secara emosional di atas usia 23 tahun juga biasanya kita sudah matang secara emosi. Jadi emosinya nggak meledak-ledak, tahu kapan harus disampaikan, kapan harus emosinya itu dikelola dan ditunda untuk pengekspresiannya. Nah, pada usia di atas 23 tahun umumnya kita juga sudah menyelesaikan pendidikan, baik itu SMA maupun pendidikan S1, sehingga kita sudah punya pekerjaan yang menghasilkan sehingga kita tidak bergantung secara ekonomi kepada orang lain gitu ya. Dan di atas 23 tahun biasanya kita sudah siap untuk menerima perbedaan yang terjadi antara kita dengan pasangan ya.